nomor 3 ingin mewawancarai kepala desa di Desa Durian mengenai masa kepemimpinan kepala desa di Durian. Bagaimana perkembangan dari masing-masing kades yang menjabat di Desa Durian dari majelis pertama sampai akhir? Apakah ada perkembangan dari segi bangunan atau apa? Mohon dijawab. Oke. Jadi untuk perjalanan perkembangan dari masing-masing kades dari kades pertama sampai dengan kades Islami ya. Kembali lagi ke tahun selepas kita dari penjajahan tahun 45 kita kan merdeka. Sejarah Durian itu kan dari tahun itu sampai ke tahun dari tahun sampai ke tahun 80-an katakan dari jabatan Pak Yusuf, Bakhtiar, Cik Mansur, Bajuri, dan Nawawi kan. Nah itu katakanlah dari kepala desa itu setelah terbentuk dusun dari 4 suku tadi itu masih berjalan seperti biasa karena ingin membentukkan satu dusun dulu kan, dan bantuan-bantuan dari pemerintah dari pembangunan itu kan belum ada zaman itu ada kan. Tapi untuk dari zaman tahun 80-an dari yang dipimpin oleh Bapak Musnawi, Pak Desnya kan itu tahun 89 dia 80 dia menjabat tahun 89 kita masuk Firtran migrasi di mana Sawi tahun 90. Dari situlah dari sana kan perjalanan seiring dengan perjalanan Kades dengan program pemerintah Firtran Sawi tadi kan seiring dengan jalan masa pertumbuhan desa ini mulai bergerak, mulai berkembang kan? Karena adanya salah satu faktor ataupun unsur tahap kehidupan untuk masyarakat. Contohnya itu tadi kan, dari sana jalan sama melanjutkan dari Pak Haruni, Pak Rohid Umar, Haji Imron, Alman, Bidin, Sairen, Jati Petima, sampai di Jati Petima itu masih melanjutkan dari program-program pemerintah yang terdahulu. Dari Nazaruddin ya, itu di tahun 2014 kita mulai ada namanya anggaran dari pemerintah, anggaran dana desa. Nah dari situlah setiap dusun dari kecamatan untuk kabupaten Oku sampai kecamatan kita dusun ini, kecamatan Peninjauan ini sudah mulai berkembang kan, ada yang besar kan. Nah disitulah mulai timbul bangunan-bangunan dari anggaran dana desa tadi kan. Contoh kalau di dusun gitu ini kan ada terdirinya ada BUMDes kan, berdiri BUMDes, terus kalangan itu kan tadi kan besar. Dari Nazaruddin, lepas dari Nazaruddin sampai ke PJ Yopi kan, Yopi terus di zaman PJ Yopi juga kita juga berangkat dari anggaran dana desa tadi pembangunan gedung serbaguna kan yang berkelanjutan kan selama 4 tahun kan. Jadi selesai PJ masuk ke Pak Haji Rusidi saat ini sudah mencapai 2 periode. Programnya anggarannya tetap melanjutkan dari yang terdahulu sebelumnya. Makanya pembangunan gedung olahraga tadi penyelesaiannya kan. Dan alhamdulillah sudah masuk 1 periode, satu periode itu belum habis. Pak Haji ini gedung kita sudah selesai. Adalah gedung serbaguna yang di depan itu, salah satunya kan menggunakan dana desa. Terus pembangunan kantor Linmas itu di zaman Pak Haji ini dulu kan, kantor Linmas, kantor BPD, gitu kan. Dan aspek-aspek yang lain. Masalah perusahaan ini kan kita tahu pemerintah lagi ada kan masalah ketahanan pangan itu dari sektor peternakan sapi saat ini ada gitu kan. Jadi alhamdulillah sampai saat ini seiring dengan sejalan waktu dari yang pemerintah pusat anggaran dana desa turun ke desa, alhamdulillah desa itu memang sebenarnya sudah masuk kapasitas level desa berkembang untuk menuju mandiri. Itulah perjalanan itu secara singkat globalnya dari perjalanan Kades
Yusuf sampai ke Pak Haji Sidi Persari. Berarti Mas dia apa? Ininya lah berkembang pesatnya. Alhamdulillah. Kalau itulah hal. Perkembangannya. Nah, tinggal lagi masalah satu lagi yang menikmati dari sektor pembangunan infrastruktur, jalan, itu kan tidak ada lagi hambatan dari kita melalui ada sana. Dan cukup. Jadi cukup sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih karena Bapak telah menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi bagaimana sistem kepemimpinan Kades Desa Durian dari periode awal sampai sekarang? Sebelumnya terima kasih telah memberikan pertanyaan. Atas kemampuan kami pada saat ini kan berhubung untuk Bapak Kepala Desa kita dan saat ini masih dalam perjalanan kan ke luar kota. Kami dari peraturan pemerintah Desa Durian berdasarkan sejarah dan filosofi yang ada di Desa Durian. Jadi mulai dari terbentuk Desa Durian dari sampai saat ini sudah ada 18 kades dari tahun 50-an sampai sekarang karena dusun ini salah satunya dusun yang bukan dusun baru, dusun lama katakanlah kan. Dusun yang lama katakanlah kan. Jadi untuk sejarah sepak terjang dari perjalanan Kades dari zaman pertama sampai dengan Haji Sidi ini yang saya Kades. Alhamdulillah kami di masyarakat kami di Durian ini tentang kalau masalah di Durian dari sudut pandang secara umum, secara umumnya kamu pacaran dengan Adiwek yang namanya di Durian ini mana kan dari kepemimpinan Kades Yusuf sampai dengan saat ini, alhamdulillah syukur katakanlah Durian ini sudah masuk kalau di dalam peta demografi di dalam di desa dan untuk di desa kan itu kita sudah masuk ke desa berkembang menuju desa mandiri termasuk maju. ya dari desa berkembang termasuk jadi secara umumnya ya kan lalu untuk masalah loyalitas dari kepemimpinan yang namanya Pak Kades ada nanti istilah ketertutupan dari Kades pertama sampai ini siapapun orangnya welcome terbuka siapapun yang ingin ada niat untuk berbuat baik untuk kemajuan untuk Desa Durian come on ya kan welcome terbuka itu kalau misalnya untuk dari loyal pemimpin dari 18 Kades yang ada terus apa lagi Perkembangan dari Desa Durian ini sampai dari Kades pertama sampai sekarang. untuk perkembangannya dari Desa Durian ini sejarah dari terbentuknya Durian ini kita ini dulu pernah ada desa namanya Empat Dusun. Dari terbentuk Desa Durian ini ada namanya Empat Dusun. Nama dusun itu namanya satu dusun Juat Bantayan. Juat Bantayan. Ada dusun lagi Canting Bayuran. Ada dusun lagi Kanjikua. Ada dusun lagi namanya Langgok Kara. Dari 4 dusun ini disatukan menjadi satu dengan menjadi Durian. Artinya Proten 4 suku 1. Jadi Proten 4 suku 1. Jadilah Durian. Itu kalau latar belakang sejarah terbentuk Desa Durian. Bagaimana kayak kenapa dusun dinamakan Juat Bantayan. Nah, dari arti dari Juat Bantayan, di sini kami terangkan sedikit kan. Untuk filosofinya, dari Juat Bantayan itu maksudnya satu dusun itu terdiri dari penduduknya ataupun masyarakatnya yang memang jemenya garang, istilahnya sampai Bantayan itu. Garang,
memang galaknya nak belaga, nak ini ke besar umum, kadang-kadang dikit-dikit kapak uno tuja, kira-kira. Nah, ini kan. Nah, itu kata-kata. Dan yang kedua, canting bayaran. Nah, itu canting bayaran ini jumlahnya 1 tahun ataupun masyarakat memang jumlahnya leles katakanlah. Kalau zaman ini jumlahnya galaan, jumlah galaan upah. Kalau bisa itu sana sini, gibah. Terus yang namanya itu kanji kuang. Nah, yang cuma kanji kuang ini salah satu masyarakat juga yang selalu lewat ada di zaman ini kita temui kita juga bakal nyanyi. Nah, itu namanya bertembang-tembang. Nah, itu semuanya jalur keturunan dari kanji kuang tadi sampai Menahi masih ada kan. Kalau Langkok jadi yang keempat Langkok Karam. Kalau Langkok Karam itu jumlahnya yang sombong jumlahnya itu. Jumlah yang sombong tapi dia nanti memiliki satu garis keturunan anak laki-laki. Mayoritas perempuan kalau. Memang ya, itu yang namanya Langkok Karam tadi kan. Nah, jadi dari 4 dusun ini dijadikan satu, jadilah Proten 4 satu jadilah Durian. Kesepakatan Dewan Marga tahun 60 atau 50-an waktu itu. Melalui DPR Dewan Marga yang ada di Kecamatan.